rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus Musholla Nurul Jami beserta jajarannya, yang kami hormati para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, dan saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanpa terasa dari hari ke hari sekarang sudah memasuki malam ke-11. Betul ya Pak? Ya betul Pak Ji, malam 11 ya. Ya mudah-mudahan ya ibadah kita baik itu sedekah, sholat tarawih, qiyamul lail, dan puasa di siang hari akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa bulan Ramadan ini dibagi 3 fase. Yang pertama adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Nah, udah kita lewati itu tadi ya, yaitu bulan rahmah. Yang kedua mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu bulan maghfirah, ampunan. Yang ketiga, fase yang ketiga adalah dari 21 sampai akhir hari 29 sampai 30. Nah itu minamnya, pembebasan daripada api neraka. Makanya di hari pertama saya wasih ini Pak Bu, kayaknya sampai keluar tuh, sampai penuh keluar. Ini alhamdulillah masih termasuk padat ya. Dan kami mohon ya mengajak kepada jamaah, ini memang sholat tarawih punya sunnah, tapi sunnahnya ini sunnah muakkadah dan sunnah yang diutamakan. Dan adanya cuma bulan Ramadan doang. Adanya cuma bulan Ramadan, bulan lain nggak ada. Belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Makanya ganjarannya sangat besar. Maka dari itu kami mengajak kepada ibu-ibu nih, ngasih semangat. Bu, sehat Bu? Ibu, halo. Ibu sehat? Nah, ibu-ibu nih yang paling semangat dalam hal ibadah ya, di rumah sahur jam 2, jam 1 di ruang. Kalau tidak, orang laki-laki ya tinggal makan. Ibu-ibu ini ke pasar kemana, makanya ganjarannya lebih besar dibanding dengan laki-laki. Mudah-mudahan ya Bu sehat terus ya Bu. Nah mengenai sholat tarawih ya, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya qala, beliau berkata, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi itu pernah ditanya sama sahabat kepada seseorang, anfadhilil tarawih, daripada keutamaan sholat tarawih fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailatin kayaumin waladatu ummu. Jadi apabila seorang mukmin keluar ya, kemudian keluar dari dosa-dosanya itu dari malam pertama tuh, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Seperti apa? Seperti bagi dia dilahirkan dari ibunya. Kalau kita dilahirkan oleh ibunya ya, oleh ibu kita kan bersih ya, tanpa dosa. Diibaratkan tuh kita mengerjakan sholat tarawih ganjaran seperti itu. Makanya jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Kan banyak saudara kita ya, bulan Ramadan biasa aja dengan bulan yang lain. Sayang, karena bulan Ramadan ini kata baginda Rasulullah ya, iza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan itu putihat abwaabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Ya, wa ghulibat
Nah, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Itu kan datangnya Ramadan sampai ahli kubur siksanya itu stop karena datangnya. Makanya orang ahli kubur tahu nih tentang datangnya Ramadan. Kenapa? Yang bagian nyiksa disuruh berhenti sama Allah. Udah jangan siksa dulu, tidak datangnya Ramadan, stop dulu selama sebulan sampai dibilang kayak gitu tuh. Ya, dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya untuk itu kita jaga keutuhan bulan Ramadan. Ya. Ini masih banyak nih. Ini di daerah depan tuh ya, jalan Kocis tuh masih ada warteg yang buka. Iya, kadang-kadang jam 9 ada yang ngopi. Itu kalau perlu itu dikasih tahu, dinasihatin. Ya, apalagi yang punya kontrakan wajib ngasih tahu karena ini kemungkaran. Ya, kata baginda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyir bilisani, ya, falyughayyir biyadi, maka rubahlah dengan tangan kita. Afta pukul kita mukul takut, ya. Kemudian bilisani harus pakai nasihatin, kasih tahu. Nah, pakai lidah nggak bisa, yaitu pakai kolbi, pakai hati. Pakai hati nih kita nggak itu nih. Ada orang lagi lihat kakinya doang yang nampak ya. Ya Allah, saya nggak itu. Ada orang lagi makan di warteg. Dan kemudian keutamaan atau fadilah yang sangat dahsyat di Ramadan ini adalah yaitu di 10 terakhir, yaitu ulama menyimpulkan dan sepakat bahwa di malam-malam ganjil kita harus gadangin dalam ibadah. Maksudnya kenapa? Ya, kita membaca Quran, ya. Semua kita jaga. Kenapa? Karena di 10 terakhir ini yaitu ada yang namanya yaitu nanti akan turun Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Kalau kita dapat Lailatul Qadar sama aja tuh usia kita 83 ditambah 83 tahun, isinya kebaikan semua ya. Makanya ini terkhusus Lailatul Qadar ini diberikan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Selain itu nggak ada yang dapat. Kenapa? Kalau orang umat sebelum Nabi Muhammad usianya seperti Nabi Adam 2000 usianya, Nabi Nuh ya ribuan, kita cuma 60 dan sampai 70 ya sekitar itu. Umri umati dari baginda Rasulullah baina sitin wasabin, antara 6 sampai 60 dan 70. Nah sekarang umur kita berapa? Kita persiapkan ya untuk meraih nanti agar kita mendapat keberuntungan. Jangan lupa nanti 10 terakhir kita itikaf. Tapi itikaf jangan di musola, karena di musola nggak ada itikaf, ya Pak, di musola. Kalau di sini ada nih namanya Masjid Ghairul Jami Auladiyah ya. Nah itu maksudnya Ghairul Jami itu tidak dipakai Jumat ya. Dia masjid tapi tidak dipakai Jumat. Nah itu boleh. Nah, makanya nanti kalau Pak Haji kalau mau ibadah boleh Masjid Ghairul Jami, jadi bisa buat itikaf ya. Nanti minta pendapat dulu sama orang alim di sekitar sini. Jadi kalau musola nggak bisa buat itikaf, nawai itu nggak bisa karena itu musola. Padahal fungsinya sama-sama tempat sujud. Yang kedua, amaliyahnya adalah memperbanyak kita yaitu sholako. Andaikan di malam Lailatul Qadar ini kita sholako misalnya 20.000 kali 83 tahun. Itu maksudnya ya. Kita 100.000 kali 83 tahun. Makanya jangan disia-siakan
Kita baca Quran sama khatam misalnya 83 tahun. Kemudian Imam Nawawi membagi dalam hal mendapatkan Lailatul Qadar ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kalau mendapat Lailatul Qadar, yang pertama adalah usahanya yang paling tertinggi adalah yaitu dengan menjaga dengan ibadah, yaitu dengan sholat. Kan ada masjid lain yang ditikar, kemudian yang mulai bahkan satu malam 1 juz. Nah itu tuh ikutin begitu. Karena kalau nanti Lailatul Qadar turun, dia mendapat nilai yang tertinggi. Yang kedua menjaganya dengan berzikir. Dia itikaf di masjid, dia berzikir terus sampai nanti fajar, ya, sampai subuh. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya mulai ba'da isya sampai fajar. Ya. Itu apa tuh? Andaikan. Jadi diperintahkan semua penduduk malaikat langit itu turun ke muka bumi. Andaikan kalau misalkan itu siang ada matahari, itu matahari itu nggak bisa tembus tuh ke bumi karena sebegitu rapatnya itu malaikat untuk turun ke muka bumi. Kenapa itu malaikat? Salah mendoakan kita orang-orang yang beriman. Makanya jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Ya, begadang dalam rangka ibadah, bukan main catur, bukan yang lainnya. Ya. Jadi dalam rangka ibadah kita tungguin ya, sampai sahur, sampai subuh. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah menjaga sholat isya dan subuh berjamaah. Kita kalau selama Ramadan di 10 hari jangan ditinggal tuh isya sama subuh. Insya Allah tidak akan dapat nilainya paling rendah di antara 3 tadi. Maka untuk itu kita jaga jangan sampai terlewatkan. Kita nggak dapat Lailatul Qadar, kita akan rugi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah memperbanyak baca ayat kursi. Kita dalam berzikir baca ayat kursi. Andaikan ada seseorang menghatamkan ketika Lailatul Qadar menghatamkan Al-Quran, Allah lebih suka dengan baca ayat kursi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya berzakat, ya berzakat, anak-anak kita semua kita zakatkan, zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah itu syaratnya adalah yaitu menjumpai bulan Syawal dan mengakhiri bulan Ramadan, baru wajib dia keluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan hari tadi nih ada yang meninggal, dia nggak dapat wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menjumpai akhir Ramadan dan tidak bertemu 1 Syawal. Jadi kuncinya itu bertemu dengan akhir Ramadan dan berjumpa dengan 1 Syawal, dia wajib bayar zakat fitrah. Kemudian kalau orang sini nih makannya nasi apa duit ini? Pak, orang sini makannya nasi apa duit? Duit ya? Ibu, orang sini makannya nasi apa duit nih? Kalau makannya nasi berarti beras, zakatnya beras. Ya berapa? 3,5 liter. Kalau dia makannya duit, zakatnya duit. Jadi yang afdol zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Iya, makanan pokok kita apa? Nasi, beras berarti. Itu misalnya di daerah Iren Jaya, sagu misalnya, macam-macam. Jadi jangan uang ya, karena ulama sudah memberi tahu tentang hal ini karena ganjarannya sangat besar. Ya. Kita membawanya aja nih, kita punya anak 4, 1 orang kita bungkusin satu-satu 3,5 liter. Ayo nak bawa ke masjid, misalnya atau musola Nurul Jami itu nenteng berasnya itu sudah pahala. Nenteng. Makanya kita ajarkan anak-anak kita supaya terlatih ya, terlatih untuk bisa memberi ganjaran untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau anak yang belum balik, dia berbuat kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa disikapi ya. Hari ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.